hipotesis penelitian. Ini sangat penting bagi adik-adik semua untuk melihat, mempersiapkan diri Anda dalam merancang suatu rencana penelitian yang baik. Oke, hipotesis penelitian untuk kali ini saya akan mencoba mengurai satu persatu yang saya harapkan dengan beberapa contoh sehingga nantinya Anda bisa paham semua yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Saya tidak akan terlalu jauh membahas, lebih dalam membahas. Saya akan memberikan contoh-contoh dari hipotesis itu sendiri, dan contoh ini akan dekat dengan mahasiswa Fakultas Perikanan sehingga bisa tahu apa yang kemudian berguna bagi rencana penelitian yang akan dilakukan. Oke, hipotesis itu apa sebenarnya? Hipotesis adalah jawaban awal yang sifatnya sementara mengenai hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau kita ingin merancangkan suatu penelitian, kita bisa membuat hipotesis awal, ya. Tapi ingat bahwa hipotesis itu tidak asal kita bahasakan. Hipotesis itu punya dasar. Hipotesis itu adalah ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, ya, pengetahuan yang cukup untuk kemudian mengambil kesimpulan sementara. Karena dia sifatnya sementara, maka sebenarnya ini akan terjawab ketika kita telah melakukan penelitian. Ya, ini pengantar awal tentang hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban awal, ya, jawaban awal yang sifatnya sementara mengenai hasil penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu penelitian, kita bisa berhipotesis dulu tentang penelitian kita. Tapi ingat sekali lagi saya tekankan bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesis penelitian. Tidak semua. Penelitian kuantitatif maksud saya, penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif itu tidak membutuhkan hipotesis. Ya, tidak membutuhkan hipotesis. Teman-teman di MSP misalnya, penangkapan, mungkin penangkapan bisa, tapi teman-teman di MSP itu kita tidak membutuhkan hipotesis misalnya. Atau penelitian teman-teman yang di oceanografi dan di ilmu kelautan, kita tidak membutuhkan apa itu yang dibilang hipotesis. Jadi, ini yang harus jadi dasar untuk bisa mengerti lebih lanjut tentang hipotesis itu sendiri. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Secara prosedural, hipotesis penelitian itu diajukan setelah penelitian melakukan kajian pustaka. Jadi ingat seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil hipotesis itu, tapi sebelumnya kita harus membaca beberapa literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita membaca beberapa jurnal, membaca informasi itu yang akan berkaitan dengan penelitian kita akan bisa menentukan suatu hipotesis yang baik. Ya, karena hipotesis penelitian itu rangkuman. Jadi kesimpulan-kesimpulan awal lah seperti yang saya bilang tadi. Dan memang itu diambil dari beberapa pengetahuan dan kajian pustaka yang kita telah baca. Sehingga memang sangat diperlukan, ingat, sangat diperlukan kalau kita ingin melakukan suatu penelitian, kita harus banyak membaca, deh ya. Banyak membaca untuk melihat apakah misalnya penelitian yang akan kita lakukan itu hasilnya gimana. Kita sudah mulai bisa memprediksi di awal, ya. Kemudian ini hanya kumpulan teoritis yang mungkin saya bisa jelaskan kepada adik-adik semua. Ya, hipotesis merupakan jawaban sementara. Ini seperti yang saya bilang tadi terhadap masalah penelitian dan ya karena ini sifatnya teoritis dan memang paling mungkin dan paling tinggi tingkatannya dalam penelitian itu. Artinya bahwa kita bisa mengambil hipotesis yang memang berdasarkan pada pemikiran-pemikiran awal yang kita ambil dari literatur misalnya. Oke? Ada juga yang saya ingin tekankan bahwa kalau kita masih membuat suatu hipotesis itu ya ada yang kuat dan ada yang lemah misalnya ya. Hipotesis itu masih tingkat kebenarannya memang masih sangat diragukan. Sehingga kita harus uji dengan menggunakan teknik tertentu. Karena yang namanya kesimpulan awal ya jelas tidak terlalu kuat. Karena ini hanya berdasarkan literatur, jadi harus kita menggunakan uji untuk menguji apakah hipotesis yang kita pakai itu atau yang kita gunakan itu memang betul atau tidak. Yang berikutnya adalah hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi misalnya, kesan umum, kesimpulan yang masih sementara.
Ya, oke. Ini hipotesis. Saya lanjut lagi. Ini banyak ya, banyak bahasan hipotesis yang mungkin kita bisa dengar bersama yang membuat kita supaya lebih paham tentang hipotesis sebelum kita masuk pada contoh-contoh hipotesis. Oke. Hipotesis adalah jawaban teoretik atau deduktif dan bersifat sementara, ya. Oke. Kemudian hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Jadi nanti kita ambil misalnya beberapa teman-teman yang akan melakukan penelitian laboratorium, misalnya dia akan mengambil sampel dan kemudian dia akan menguji sampel tersebut dan akan terjawab nantinya. Jadi jika pertanyaan dibuat itu menjelaskan nilai parameter populasi, ya berarti nanti hipotesisnya nanti disebut sebagai hipotesis statistik nantinya, ya. Oke, kita lanjut. Secara teknis, ingat secara teknis, ya, hipotesis penelitian itu kita bisa cantumkan dalam bab 1 karena di pendahuluan, ya. Yang lalu kalau misalnya teman-teman yang tidak mempunyai hipotesis ada rumusan masalah di sana, itu juga dicantumkan dalam bab 1 karena dalam bab 1 itu adalah alasan kita untuk melakukan suatu penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian ada alasan yang jelas sehingga memang di pendahuluan teori ini juga harus kita ungkap. Jadi secara teknis memang ini kita angkat dalam pendahuluan, ya. Kemudian dengan atas dasar inilah sebenarnya di latar belakang itu sudah harus terpapar dengan jelas apa yang kita pikirkan, yang kita simpulkan di awal. Tetapi ingat, itu harus ada tambahan kajian pustaka yang relevan, ya, dalam bentuk yang ringkas. Seperti awal saya kemukakan bahwa dalam tinjauan dalam pendahuluan, misalnya dalam latar belakang, itu harus ada pendapat-pendapat orang yang kemudian bisa menguatkan pikiran dan nalar kita atau alasan kita, argumentasi kita tentang penelitian yang akan kita lakukan, ya. Oke, saya lanjut. Rumusan hipotesis itu hendaknya bersifat definitif dan ya namanya juga direksional. Jadi atau direksional. Jadi artinya bahwa dalam rumusan hipotesis itu tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel dan variabel yang lain. Ya, jadi antara dua variabel misalnya, kita tidak hanya sekedar menghubungkan atau menjelaskan atau menyebutkan hubungannya. Ya, tidak hanya sekedar itu. Ya, jadi perlu ada bagian tersendiri yang berisi penjelasan tentang pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti berdasarkan teori-teori yang dikaji. Jadi ada kaitannya. Jadi nanti akan diungkap lebih jelas antara hubungan dua variabel yang ada. Ya, oke. Kita lanjut. Pemilihan bahan pustaka misalnya yang tadinya saya ungkap nanti kita angkat dalam latar belakang itu dikaji pada dua kriteria, ya, kriteria. Yang pertama itu kemutahiran. Artinya bahwa informasi khususnya ini penelitian saintifik, ya. Penelitian memang perkembangannya cukup sangat dahsyat sekali, sangat maju sekali sehingga prinsip kemutahiran up to date itu sangat diperlukan. Ya, ini kecuali untuk penelitian historis yang mengkaji sejarah, yang mengkaji itu memang informasinya berbeda, ya. Tapi kalau misalnya kita yang beberapa penelitian di perikanan misalnya itu harus prinsip kemutahiran itu sangat ditekankan. Yang kemudian yang kedua itu prinsip relevansi, ya, prinsip relevansi. Itu harus sangat relevan dengan apa yang menjadi topik penelitian kita, ya. Ini kajian yang akan kita isi misalnya dalam latar belakang yang di dalamnya kita sudah cantumkan tentang hipotesis yang saya maksudkan tadi. Oke? Kita lanjut. Oke. Sebuah teori misalnya yang efektif itu pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan dan periode berikutnya. Artinya bahwa ada penelitian-penelitian yang ya karena informasi ini terus berkembang, Dek. Informasi ini terus berkembang dan kemudian informasi yang berkembang itu sendiri ya harus update. Artinya penelitian-penelitian terbaru itu yang menjadi prinsip dasar kita untuk berargumen dalam menguatkan teori-teori yang ada, ya. Karena dengan prinsip seperti yang saya bilang tadi, prinsip kemutahiran, itu penelitian dapat berargumen. Kita bisa mengajukan argumen-argumen berdasarkan teori-teori pada waktu yang memang itu bisa menjadi representatif dari pandangan dan justifikasi kita. Oke. Kita lanjut.
Oke, hal serupa juga berlaku terhadap telaah laporan-laporan penelitian ya. Itu prinsip relevansi diperlukan untuk menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Ini semua adalah informasi tadi yang berkaitan dengan bagaimana merumuskan pendahuluan, khususnya latar belakang yang di dalamnya ada hipotesis ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kembali kepada hipotesis semuanya. Oke, manfaat apa sih sebenarnya manfaat hipotesis? Ya, ini apa manfaatnya hipotesis? Kita bisa melihat bahwa yang pertama itu menjelaskan persoalan dalam penelitian. Ya, masalah dalam penelitian yang kita jelaskan. Artinya, kalau yang lalu kita membahas tentang rumusan masalah yang memang juga ada dalam hipotesis, yang ada dalam pendahuluan, khususnya di latar belakang, dalam kajian-kajian yang teman-teman yang penelitian eksperimental misalnya yang harus mempunyai hipotesis atau yang menguji tentang hipotesis, itu dijelaskan dalam pendahuluan dan memang itu merupakan suatu persoalan yang harus lebih tuntas dijelaskan dalam bab 1, ya. Jadi dalam khususnya tentang manfaat hipotesis yang saya bilang itu yang pertama menjelaskan persoalan dalam penelitian. Berikutnya yang kedua itu menjelaskan apa saja variabel yang akan diuji. Karena kan tadi seperti saya bilang tadi bahwa ada 2 variabel misalnya, variabel A, variabel B, itu akan jelas nantinya. Itu akan jelas ketika kita membuat suatu hipotesis. Jadi manfaatnya menjelaskan apa saja sebenarnya variabel yang akan diuji. Kemudian yang ketiga itu merupakan pedoman dalam memilih analisis data. Ingat, kalau kita bisa misalnya melakukan satu hipotesis yang baik, misalnya berdasarkan ya, informasi dan literatur yang kita baca, itu merupakan pedoman kita untuk menentukan analisis data yang tepat, ya. Menentukan analisis data yang tepat, saya ulang. Keempat, ini dasar yang digunakan untuk membuat kesimpulan penelitian, ya. Walaupun memang tadi kesimpulan dasar yang di awal, tetapi ingat ketika hipotesis kita misalnya diterima, berarti memang kesimpulan yang ada sama dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kemudian harus diupdate dengan hasil penelitian, ya. Karena hasil penelitian yang kita dapat itu yang wajib kita masukkan dalam kesimpulan, bukan kesimpulan hipotesis, tetapi kesimpulan hasil dari penelitian. Oke, lanjut. Dasar merumuskan hipotesis gimana? Ya, itu dasar merumuskan hipotesis. Jadi kita sudah paham apa itu hipotesis, kita sudah juga paham tentang bagaimana cara merumuskannya, dan kemudian dasar merumuskan hipotesis itu bagaimana? Itu ada 4. Yang pertama itu berdasarkan pada teori, ya. Jadi merumuskan hipotesis itu berdasarkan teori. Teori yang kita baca, teori yang kita ketahui, yang relevan dengan penelitian kita itu. Kemudian yang kedua, ya, berdasarkan penelitian sebelumnya. Memang harus berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, misalnya yang relevan dengan penelitian yang kita akan lakukan, ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan yang kita lakukan di awal, ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian yang telah kita lakukan, misalnya ada pra-penelitian, itu memang ada pandangan-pandangan awal yang kita dapat, dan kemudian kita bisa merumuskan satu hipotesis di situ. Kemudian berdasarkan temuan pikiran akal sehat si peneliti itu sendiri, ya, itu dasar untuk merumuskan hipotesis. Oke, kita lanjut. Macam-macam hipotesis kayak gimana sih sebenarnya? Ada 3 yang saya bisa kasih garis terang, ya. Yang pertama itu hipotesis deskriptif. Ya. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Saya kasih contoh ya, Hipotesis deskriptif itu yang bagaimana? Hipotesis deskriptif itu contohnya adalah, misalnya, salah satu contoh, suhu perairan tidak berdampak pada pertumbuhan rumput laut. Misalnya, kita mendeskriptifkan informasi itu misalnya, dari informasi yang awal yang kita ketahui bahwa memang misalnya suhu tidak berdampak pada pertumbuhan rumput laut. Banyak literatur yang pernah saya baca misalnya. Kemudian kandungan nitrat itu mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Walaupun memang kita belum pernah melakukan penelitian, tapi kita sudah pernah baca bahwa kandungan nitrat itu mempengaruhi pertumbuhan, kita bisa mengambil hipotesis deskriptif. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan awal sebelum melakukan penelitian bahwa kandungan nitrat itu mempengaruhi pertumbuhan. Nanti setelah itu baru kita melakukan penelitian, seberapa besar sih sebenarnya persentase dari nitrat itu yang mempengaruhi pertumbuhan? Apakah memang benar-benar mempengaruhi atau tidak? Ya, itu langkahnya. Jadi hipotesis awal deskriptif misalnya yang ada. Yang kedua, hipotesis komparatif ya. Kalau hipotesis komparatif ini contohnya gini deh. Salinity akan berpengaruh terhadap pertumbuhan udang dibanding dengan suhu. Misalnya ada 2 variabel yang ada, salinity dan suhu. Jadi salinity akan berpengaruh ya terhadap pertumbuhan udang dibandingkan dengan suhu. Itu hipotesis awal yang kita ambil misalnya. Atau yang kedua, ya, ini maaf salah ketik ini, fosfat itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dibanding nitrat.
Misalnya kan ada dua unsur hara misalnya, ada nitrat, ada fosfat. Jadi kita belum tahu sebenarnya apakah fosfat atau nitrat misalnya yang mempengaruhi. Tapi yang jelas kita bisa mengambil hipotesis awal, hipotesis komparatif membandingkan misalnya bahwa fosfat akan sangat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut dibanding dengan nitrat, ya. Itu. Nah, ada pembanding. Oke. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan hipotesis asosiatif. Ya, misalnya salah satu contoh ini, nitrat yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Jadi kita sudah mulai lihat informasi yang berkaitan dengan nitrat itu sendiri sudah mulai ada. Apakah memang dia yang tinggi atau yang rendah misalnya? Tapi kita berhipotesis bahwa nitrat yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan rumput laut. Atau suhu yang tinggi misalnya akan memacu stres berlebihan pada udang. Ini hipotesis asosiatif. Kita gabungkan misalnya ya, suhu yang tinggi akan memacu stres dari udang misalnya. Itu adalah contoh-contoh dari macam hipotesis yang ada. Oke, saya lanjut. Kalau ini penjelasan lebih rinci lagi ya untuk hipotesis deskriptif itu saya ingin tekankan tadi contoh yang saya sudah berikan. Sekarang misalnya saya lebih tekankan lagi hipotesis deskriptif itu apa? Itu adalah nilai suatu variabel mandiri itu bukan pembanding dan bukan hubungan. Jadi dia hanya sebagai penjelasan ya, variabel yang mandiri, bukan pembanding dan bukan hubungan. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, karena memang kalau rumusannya itu memang adalah seperti yang saya jelaskan tadi misalnya. Nanti informasi itu dia akan lebih bersifat deskriptif misalnya. Contohnya ini ya, seberapa tinggi produktivitas rumput laut di Wakatobi? Ini adalah contoh untuk kita mengambil hipotesis deskriptif itu. Kemudian seberapa tinggi nilai pertumbuhan harian bibit rumput laut hasil kultur jaringan? Ini ya, sehingga kalau kita bisa lihat rumusan hipotesisnya itu produktivitas rumput laut di Wakatobi misalnya itu kita bisa mengambil kesimpulan awal misalnya 15 ton per hektar misalnya, atau kesimpulan yang lainnya kita bisa katakan bahwa nilai pertumbuhan harian rumput laut hasil kultur jaringan itu hanya 4% per hari. Ini rumusan hipotesisnya yang kita bisa ambil dari contoh pengamatan yang ada di atas. Itu hanya penjelasan deskriptif ya. Oke, saya masuk pada hipotesis komparatif. Contohnya yang lebih rinci ya, di samping yang saya sudah belikan tadi. Hipotesis komparatif itu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai. Ingat, saya ulang sekali lagi. Dugaan nilai dari variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ya. Nah, contoh pernyataan penelitiannya gini. Apakah ada perbedaan produktivitas jenis Capapicus alvarezi dengan Eucema denticulatum? Ini, ada pembanding, ya. Nah, adik-adik semua perhatikan. Apakah ada perbedaan produktivitas jenis Capapicus alvarezi dengan Eucema denticulatum? Yang berikutnya, apakah ada perbedaan pertumbuhan rumput laut di Wakatobi dengan di Muna misalnya? Ini ada, kita membandingkan komparatifnya ya. Sehingga kalau ada dua pernyataan penelitian yang ada di atas misalnya, ini pernyataan ya, pernyataan penelitian, kita bisa mengambil rumusan hipotesisnya begini. Tidak terdapat perbedaan produktivitas Capapicus alvarezi dengan denticulatum. Ini, ya. Atau yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, tidak terjadi perbedaan pertumbuhan rumput laut di Wakatobi dengan di Muna. Artinya bahwa hipotesis awal kita memang yang pernyataan satu sama dengan yang kedua misalnya, ya. Itu contoh rumusan hipotesisnya. Saya kasih contoh lagi, hipotesis asosiatif supaya lebih dipahami. Ya, hipotesis asosiatif itu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ingat, pernyataan antara dua variabel atau lebih, dugaan hubungan antara dua variabel. Contoh, pernyataan misalnya ada pernyataan penelitian yang kayak gini. Apakah ada hubungan antara harga rumput laut dengan volume penjualan rumput laut? Ini, ya. Kita kasih pernyataannya dulu ya. Oke, apakah ada pengaruh konsentrasi nitrat terhadap kandungan karagenan rumput laut? Nah, ini. Sehingga dari dua pernyataan tadi, ingat, dari dua pernyataan ini kita bisa mengambil rumusan hipotesisnya. Tidak ada hubungan antara harga rumput laut dengan volume penjualan rumput laut. Ini. Hipotesis awal, kita katakan bahwa tidak ada hubungan antara harga rumput laut dengan volume penjualan rumput laut. Yang berikutnya, rumusan hipotesis yang kita bisa ambil dari pengaruh konsentrasi nitrat tadi. Tidak ada pengaruh nitrat terhadap kandungan karagenan rumput laut. Ini asosiatif, kita gabungkan ya. Oke.
dalam sebuah penelitian hipotesis itu dapat dinyatakan dalam bentuk misalnya hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif ya. Saya tekankan ya, hipotesis nol itu apa? Ya merupakan suatu yang menyatakan hubungan antara variabel sama dengan nol. Artinya memang dia tidak ada hubungan nantinya. Atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan dan tidak ada pengaruh antar variabel. Itu hipotesis nol ya. Oke, saya ulang lagi, merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh antar variabel. Ya, nah, kalau hipotesis alternatif itu merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antara variabel tidak sama dengan nol. Ingat, tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain, perbedaan ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi ada perbedaannya, ada pengaruhnya, ya. Itu karena ini memang merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Oke, saya lanjut. Sebenarnya ciri hipotesis yang baik itu gimana? Ada 3 yang saya bisa kasih penjelasan ya. Kita akan tambah sebentar penjelasan tambahannya. Itu dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Ingat, ciri-ciri hipotesis yang baik adalah dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Misalnya, konsentrasi nitrat memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas rumput laut. Ini jelas, ya. Kemudian yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Suhu memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas udang faname. Karena dia dapat diuji, ya, dapat diuji secara alamiah. Kemudian yang ketiga, itu landasan dalam merumuskan hipotesis itu harus sangat kuat. Misalnya, suhu berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup benur. Ini memang sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus banyak membaca ya sebelum membuat suatu hipotesis, karena hipotesis itu memang akan berpengaruh juga sebenarnya ya. Tapi mungkin yang paling baik adalah ketika memang betul-betul keilmuan kita cukup untuk bisa memberikan suatu hipotesis yang baik ya. Oke, saya lanjut ya. Hipotesis dan uji hipotesis itu, jadi hipotesa itu dalam penelitian kualitatif muncul setelah penelitian empiris. Artinya bahwa memang hipotesis ini difungsikan sebagai guidance, sebagai start awal untuk membangun suatu teori ya. Jadi teori yang ada itu nanti akan terbangun setelah kita memang betul-betul melakukan membangun suatu hipotesis itu sendiri. Karena apa yang saya sebut dengan pikiran-pikiran yang ada tadi itu memang betul-betul harus kita fungsikan dengan baik ya. Oke, saya lanjut. Contoh hipotesis ini. Saya sudah kasih banyak contoh ya. Itu saya harap nanti bisa dipahami. Karena ini sangat simpel sekali sebenarnya. Hipotesis ini adalah pemahaman yang kita bisa mudah untuk bisa pahami ya. Oke, misalnya contoh hipotesis yang adanya pengaruh yang kuat, positif, signifikan antara konsentrasi nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan dinoflagellata dalam wadah terkontrol. Ini sudah akan bisa menjadi model penelitian yang baik nantinya ya. Sehingga kalau kita lihat dari contoh hipotesis di atas, memang hipotesis itu dapat menunjukkan beberapa hal. Antara lain, yang pertama itu ada masalah penelitian. Ya, masalah penelitian yang ada di atas, misalnya signifikan konsentrasi nitrat, bahwa memang terjadi pertumbuhan dinoflagellata yang cepat atau enggak sih sebenarnya itu. Jadi kemudian ada variabel penelitian ya, hipotesis bisa menunjukkan beberapa hal. Di dalam ada variabel, di sini ada variabel penelitian dalam contoh yang ada. Misalnya ada variabel yang dependen dan independen yang ada di sini ya. Oke, kemudian metode analisis data, nanti dalam ini kita bisa menentukan analisis data apa yang akan kita buat. Ya, akan kita buat ya, sehingga nantinya ada kesimpulan yang kita ambil di akhir ya. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut, tidak banyak lagi. Saya tambahkan lagi bahwa penjelasan tambahan harap didengar bahwa fungsi hipotesis itu merupakan kebenaran sementara ya yang diuji. Tadi saya sudah jelaskan contoh-contohnya bagaimana mengambil kesimpulan ya, macam-macam hipotesis itu. Karena memang ini merupakan kebenaran sementara yang akan diuji kebenarannya, Dek. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori, ya. Oke, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori. Ingat,
Tadi kita sudah punya hipotesis dan kemudian kita uji. Ya, setelah kita uji, kita bisa menjadikan suatu teori. Ya, ada pernyataan teori yang kita ambil dari hasil kesimpulan setelah melakukan penelitian nantinya. Ya, jadi sebuah hipotesis itu diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya dapat dijadikan teori baru. Ya, oke, itu fungsi hipotesis ya. Kemudian untuk menguji kebenaran suatu teori, kita bisa ada satu teori misalnya yang menyatakan A. Tapi kita uji nantinya, apakah memang betul-betul A atau ternyata bukan A tapi B. Nah, itu namanya menguji kebenaran suatu teori, ya. Kemudian memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Ada satu teori, kemudian kita bisa ada hipotesis yang kita ambil, kemudian kita lakukan uji dan kita dapatkan hal yang baru misalnya. Ada penambahan misalnya atau ada modifikasi yang kita lakukan, kemudian itu akan mempunyai hasil yang baru sehingga akan memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, ya. Kemudian yang berikutnya memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Pengetahuan kita akan bertambah, kemampuan kapasitas kita akan bertambah dengan informasi awal yang kita dapatkan tadi di awal. Oke? Oke, saya lanjut ya. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis itu harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Ingat, tidak boleh bermakna ganda, Dek. Artinya, rumusan hipotesis itu harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jadi harus memang konsisten pada satu makna. Tidak boleh kita mempunyai informasi yang nantinya mendua informasinya. Sehingga itu tidak akan bisa menghasilkan satu kesimpulan yang baik di akhir. Ya. Nah, kemudian jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut itu tidak dapat diuji empiris. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis, ya. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya, memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data empiris, ya. Sebaiknya hipotesis juga mencerminkan unsur-unsur moral maksud saya, nilai-nilai atau sikap, ya. Oke. Cara merumuskan tadi saya sudah bilang di atas. Ini saya akan bisa memberikan rumusan-rumusan lagi yang tambahannya, ya. Cara merumuskan hipotesis yang berikutnya, ya. Yang pertama, bagaimana merumuskan itu, yaitu merumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Satu contoh, ya, hipotesis penelitian misalnya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat, ya. Hipotesis, ingat sekali lagi, hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya, ada hubungan antara hasil panen udang misalnya dengan harga jual udang di pasaran, ya. Atau yang kedua, misalnya satu contoh yang baik, ada hubungan antara pemberian jenis makanan dan produksi udang di tambak. Itu hipotesis penelitian. Oke, kemudian yang kedua adalah hipotesis operasional. Ya, hipotesis operasional adalah hipotesis yang mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan, ya, dioperasionalisasikan. Misalnya, hasil panen udang itu dioperasionalkan menjadi banyaknya hasil udang dalam kurun misalnya berapa ton sih sebenarnya hasil udang yang dihasilkan di suatu areal budidaya pada musim panen tertentu. Atau misalnya yang kedua, pemberian jenis makanan yang tadi ya kaitannya di atas, ya, pemberian jenis makanan atau jenis pakan misalnya dan pemupukan di tempat budidaya udang itu dioperasionalkan menjadi jenis-jenis makanan atau jenis pakan kaitannya dengan kandungan nutrisi yang digunakan dalam areal budidaya dalam satu panen tertentu, ya. Oke. Kemudian hipotesis operasional itu dirumuskan menjadi dua. Yang pertama hipotesis nol, dan yang kedua hipotesis yang bersifat netral, dan hipotesis yang diterima atau satu yang bersifat tidak netral. Rumus hipotesisnya H0, ya, tidak ada hubungan antara hasil panen udang dengan harga udang di pasaran. Ini, ya, tadi tahapannya deh ya, kita sudah masuk pada tahapan operasionalnya. Jadi tidak ada hubungan antara hasil panen udang misalnya dengan harga udang di pasaran. Yang hipotesis awal tadi. Kemudian kalau H1 misalnya ada hubungan antara hasil panen udang dengan harga udang di pasaran. Kalau yang tadi tidak ada hubungannya misalnya, yang kedua itu ada hubungannya ternyata, ya. Saya kasih contoh. Hipotesis statistik, ya. Hipotesis statistik adalah hipotesis operasional yang diterjemahkan menjadi bentuk angka-angka statistik melalui
alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Jadi sudah kuantitatif ya, sudah ada nilai yang ada di dalamnya. Misalnya, diduga adanya kenaikan hasil panen udang sebesar 40%, maka hipotesis yang dirumuskan itu H0 itu P sama dengan 0,4. Ya, atau misalnya kalau dia H1 berbeda, maka H1 P tidak sama dengan 0,4, artinya tidak sama sebesar 40%. Ya. Itu hipotesis statistiknya. Kita sudah mulai menggunakan angka-angka di dalamnya. Oke. Sekarang bagaimana menguji hipotesis misalnya, ya? Oke. Saya kasih contoh ya. Tadi sudah beberapa contoh yang saya berikan, ke tahapan-tahapannya gimana. Sekarang saya mau menjelaskan tentang uji hipotesis, ya. Hipotesis yang sudah dirumuskan itu kemudian harus diuji. Pengujiannya itu membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Kita sudah punya H1, H0 tadi, dan kita sudah punya H1. Jadi, jika H1 diterima, maka H0 harus ditolak. Ini, jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara panen udang dengan harga udang di pasaran. Ya, ini ada kaitannya tadi. Itu untuk menguji hipotesis. Tidak terlalu susah deh. Ini simpel saja. Yang penting kita paham dari awal, ya. Misalnya, saya lanjut lagi ya, 2 jenis kesalahan yang dapat kita lakukan peneliti misalnya. Kadang memang kita menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Kesalahan ini memang ya kesalahan alfa lah. Kita ada kadang kita tidak kita menolak hipotesis yang seharusnya. Atau misalnya kita menerima hipotesis yang harusnya ditolak. Ini kesalahan yang sering ada. Ya, kesalahan itu ya kesalahan yang ada, kesalahan beta yang memang kita sering melakukan menerima hipotesis yang harusnya memang hipotesis itu yang tadinya ditolak, tapi kita terima hipotesis itu, ya. Oke. Di akhir saya ingin memberikan beberapa rumusan-rumusan yang penting ya sebelum kita akhiri mata kuliah ini tentang hipotesis ya, adik-adik semua. Jika rumusan masalah penelitian adakah hubungan antara jenis pakan dengan jenis produksi, ingat ya, saya tekankan, saya ulang lagi di awal tadi, jika rumusan masalah penelitian, adakah, itu dari ini rumusan masalahnya ya, adakah hubungan antara jenis pakan dan jumlah produksi udang, maka hipotesis penelitian harusnya ada hubungan antara jenis pakan dan jumlah produksi udang. Ya, ini hipotesis penelitiannya. Sehingga hipotesis operasionalnya itu H0 tidak ada hubungan jenis pakan dalam jumlah produksi dan terhadap jumlah produksi udang. H1 ada hubungan jenis pakan terhadap jumlah produksi udang. Ya, oke. Saya lanjut. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak, artinya penelitian terbukti secara signifikan. Dia terbukti secara signifikan, empiris. Ya. Kalau H0 diterima, artinya penelitian tidak signifikan. Tidak bisa dibuktikan tadi ya. Tidak signifikan secara empiris. Ya, itu. Oke, saya harap ini bisa dipahami ya. Semuanya bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk memahami hipotesis tadi. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang saya ambil, saya download juga beberapa, dan saya harapkan ini akan menjadi bahan kita semua dalam memahami hipotesis. Khususnya teman-teman yang akan melakukan penelitian eksperimental di laboratorium misalnya, dengan adanya uji-uji yang dilakukan, ya kita bisa melakukan hipotesis awal. Dan kemudian ini memang akan sangat bermanfaat bagi kita. Teman-teman di ABP juga bisa melakukan uji-uji ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian ini. Saya harap ini bisa bernilai ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.